Arsetipe pasukan yang terpecah adalah pola di mana sekelompok pasukan atau aliansi kuat pada akhirnya pecah karena perbedaan internal, konflik kepentingan, atau pengkhianatan yang mengakibatkan kejatuhan atau melemahnya kekuatan mereka. Dalam legenda dan sejarah dunia, terdapat banyak contoh pasukan besar yang awalnya solid, namun kemudian tercerai-berai karena ketegangan atau kesulitan. Berikut beberapa contoh utama. 1. Pasukan Mongol setelah kematian Genghis Khan. Di bawah Genghis Khan, Kekaisaran Mongol tumbuh menjadi salah satu imperium terbesar di dunia. Namun, setelah kematiannya, pasukan Mongol terbagi-bagi karena perebutan kekuasaan di antara para penerusnya. Konflik internal di antara cucu-cucu Genghis Khan, seperti Kublai Khan dan Hulagu Khan, menyebabkan kekaisaran terpecah menjadi 4 khanat Golden Horde, Ilkhanate, Chagatai Khanate, dan Yuan. Perpecahan ini melemahkan kekuatan Mongol dan membuat mereka rentan terhadap serangan dari luar. 2. Legion Romawi pada zaman akhir Kekaisaran Romawi. Pada puncaknya, Legion Romawi adalah kekuatan militer yang sangat disiplin dan tak terkalahkan. Namun, pada masa-masa akhir Kekaisaran Romawi, pasukan ini mulai terpecah akibat konflik internal, krisis ekonomi, dan korupsi di kalangan elit politik. Banyak pasukan Romawi yang kehilangan loyalitasnya dan akhirnya memberontak. Bahkan beberapa legiun menyatakan kesetiaan mereka pada panglima perang lokal daripada pada kekaisaran itu sendiri. Perpecahan ini berkontribusi pada runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5. 3. Pasukan Arthurian Ksatria Meja Bundar. Dalam legenda Raja Arthur, Ksatria Meja Bundar adalah kelompok prajurit terkuat dan paling setia di bawah pimpinan Raja Arthur. Namun, hubungan antara para ksatria mulai memburuk karena konflik pribadi, terutama perselingkuhan antara Sir Lancelot dan Ratu Guinevere. Pengkhianatan ini menyebabkan konflik antara Lancelot dan Raja Arthur, serta ksatria-ksatria lainnya. Perpecahan ini menyebabkan keruntuhan kerajaan Camelot, dan legenda Meja Bundar berakhir dengan tragis. 4. Pasukan Sultan Saladin setelah Perang Salib. Sultan Saladin berhasil menyatukan berbagai suku dan kerajaan Muslim untuk melawan pasukan Salib dalam Perang Salib ketiga. Di bawah kepemimpinannya, pasukan ini sangat kuat dan berhasil merebut kembali Yerusalem. Namun, setelah kematiannya, kesatuan pasukan yang telah dibangun perlahan runtuh karena perebutan kekuasaan di antara para penerusnya. Persaingan dan ambisi pribadi menyebabkan pasukan yang tadinya bersatu menjadi terpecah belah sehingga melemahkan kekuatan Muslim di wilayah tersebut. 5. Tentara Napoleon pada invasi Rusia tahun 1812. Napoleon Bonaparte mengumpulkan Grand Army, salah satu pasukan terbesar pada zamannya, untuk menyerang Rusia pada tahun 1812. Namun, kampanye ini berujung pada kehancuran karena logistik yang buruk, musim dingin Rusia yang brutal, dan serangan balik dari pasukan Rusia. Dalam perjalanan mundur, pasukan Napoleon mulai tercerai-berai, menghadapi kelaparan, kelelahan, dan serangan gerilya Rusia. Banyak prajurit yang meninggalkan pasukan, dan kekuatan Napoleon melemah drastis setelah invasi ini. 6. Aliansi Korea-Jepang dalam invasi Kekaisaran Tang. Pada abad ke-7, Jepang dan Kerajaan Baekje dari Korea bersekutu untuk melawan invasi Kekaisaran Tang Cina dan Kerajaan Silla Sekutu Tang di Semenanjung Korea. Aliansi ini berhasil membentuk pasukan yang cukup besar, tetapi perbedaan budaya dan kepentingan nasional menyebabkan ketegangan antara tentara Jepang dan Baekje. Ketidaksepakatan ini memperlemah aliansi mereka, dan akhirnya pasukan ini bubar setelah kalah dalam pertempuran Baekgang. Kekalahan ini menandai akhir pengaruh Jepang di Korea selama berabad-abad. 7. Aliansi Tiga Kerajaan Xiu, Wei, Wu pada zaman Tiga Kerajaan di Tiongkok. Pada masa Tiga Kerajaan di Tiongkok, Tiga Kerajaan Xiu, Wei, dan Wu bersekutu sementara untuk melawan dinasti Han yang sedang melemah. Namun, ketiga kerajaan ini memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan sering mengalami konflik satu sama lain. Meskipun pernah bersatu dalam
pertempuran Chibi untuk mengalahkan Cao Cao dari Wei. Aliansi ini tidak bertahan lama. Perbedaan ambisi dan konflik akhirnya menyebabkan ketiga kerajaan saling bertarung satu sama lain. Dan perpecahan ini mempercepat runtuhnya masing-masing kerajaan. 8. Tentara Jerman Timur dan Jerman Barat setelah Perang Dunia II. Setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II, negara tersebut terbagi menjadi dua, Jerman Barat dan Jerman Timur, dengan masing-masing bagian berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet.